Nah, jadi hari ini seperti biasa kita jalan-jalan, tapi nggak sembarang jalan-jalan. Kenapa, Ceng? Karena kita memenuhi kemauan teman-teman di rumah untuk mendatangkan Pacar gue yang lama nih, udah lama nggak ketemu. Ya langsung aja bersama kita. Ada di sini Karya ini sama Susan. Hai. Senengnya ketemu Randy sama Tenggo. Aku ya seneng lah Kak Arya. Nanti aku kalau deket sama Randy deg-degan aku Kak Arya. Waduh, Kak Karya ini apa kabar? Baik Randy. Alhamdulillah. Nah, terus Karya ini sama Susan sekarang kegiatannya apa, Kak? Tetap seperti yang dulu. Urusannya sama pendidikan anak-anak, Oh, iya. parenting, kayak gitu-gitu. Aku emang- Lagu anak. Iya, ya, aku masih sering lihat Karya kalau ngisi-ngisi acara gitu ya, jadi pembicara ya. Mantap. Kalau boleh tahu ini Karya sama Susan udah berapa lama ya? Udah kayaknya sebelum Randy lahir deh. Randy ini umurnya sekarang 22 tahun. Oh, 22 tahun. 22 tahun. Kalau Susan umurnya berapa? Wanitiro. Kalau dari bentuknya sih 6. Tapi kalau dari ininya 60 tahun. Lo masa lebih tua dari Kak Arya? Ya, kalau kebersamaan kami ada 30 tahunan. Kebersamaan kami. 20 tahun. Iya. Nih langsung jadi ke pertanyaan nih Karya. Oke. Aku yang membuat Karya pengen Susan jadi partnernya Karya. Sebetulnya itu sih bukan keinginanku ya. Alah, Kak Arya kok yang butuh aku? Bukannya Susan yang butuh karya. Enggak, orang aku waktu itu jalan di mall Kak Arya nyari-nyari. Waduh. Oh, kamu mah di mall diem doang ya? Iya, Susan? terus Kak Arya, Nungguin. iya, terus ternyata Kak Arya datengin aku. Ya sebetulnya sih ya sama-sama lah sebetulnya ya. Kalau enggak kan tidak pernah terjadi hubungan selama Iya, ini. iya, iya. Jadi memang sama-sama tertarik gitu. Karena saya punya karakter ketika di radio. Di radio kan cuma suara. Akhirnya saya menemukan yang pas karakter suara itu dengan sosok Susan Oh, ini. jadi awalnya Karya punya suara dulu, baru kira-kira apa ya? Ada ikatan ketika ngelihat Susan gitu. Betul. Nah itu makanya itu aku ketemunya di mall kan. Nah ini dia gitu. Aku langsung gitu. Iya, terus aku sendiri udah lama kan dipajang di situ. Aku merasa nasibku ini kapan ada yang ngangkat aku jadi anaknya. Bukan Jadi, for your info, dulu sebelum ditemuin sama Karya, si Susan ini udah banyak gonggonya, udah banyak laga-laganya, sarang laga-laga gitu. Enggak lah, enggak Masih ada lama. banyak bonggol. Nah, kalau untuk Karya, punya nggak cerita atau pengalaman unik sama si Susan? Banyak ya San ya selama berpuluh-puluh tahun. Iya sih, pasti sih. Aku aja sama Randy aja udah banyak, apalagi Karya. Yang paling nggak dilupain? Yang paling nggak dilupain waktu itu awal-awal ya, awal-awal nyanyi kan. Itu kan benar-benar yang kita begitu lagu jadi, ayo langsung syuting bikin klip. Habis itu banyak tawaran show segala macam. Sebetulnya nggak siap kan? Iya kan? Iya kan? Apalagi tadi katanya Karya ini dulu orangnya juga pemalu juga. Iya, itu sebelum siaran ya, waktu masih sekolah. Terus akhirnya waktu itu gimana San? Waktu syuting sih, aku inget sekali. Gimana San? Ceritain, San. Itu loh, aku di sini ya, Randy sini aku di sini. Terus tiba-tiba pergelangan tanganku lo copot. Waduh, kasihan banget sih kamu. Kamu walaupun kecil-kecil gini nggak salah kamu berat juga ya San ya. Nah terus kan aku malu tau di hadapan. Enggak, itu waktu itu kan syuting. Untungnya syuting. Coba kalau di panggung. Waduh, kalau Nah, tapi di panggung bisa juga sih waktu itu. Terus aku bilang, maaf ya, adik-adik susahnya ngompol gitu. Jadi aku masuk dulu dong. MC, tutup dulu. Seperti itu. Ya sama sih aku juga kalau misalkan ada Improve kesalahan improve aja. Ada lagi nggak Kak kira-kira cerita yang bener-bener paling nggak terlupakan? Akhir-akhir ini deh, belakangan-belakangan ini, atau apakah Susan bisa bergerak sendiri? Saya tidak menciptakan hal itu di otak pikiran saya. Oke, bagus. Dan makanya saya juga nggak nonton film-film yang macam Oh iya. Iya aku gak mau. Emang kamu mau nonton Randy?
Aku sih nggak mau nonton, tapi kalau sama kamu mau lah. Jangan ngerayu ya. Iya, saya menghindari pikiran yang seperti itu gitu. Tapi emang banyak sih Kak, maksudnya kayak aku banyak orang-orang selalu nanya kayak, "Bang, itu kalau Randy gerak nggak sih?" Memang nggak gerak. Nah, tapi aku pengen banget sih kalau bonekanya gerak gitu. Serius. Aku pengen, karena kan aku kalau melihat si Randy ini kalau di video kayak tengil gitu, aku pengen lihat dia, kita berbicara langsung Ntar, gitu. sekarang aku yang nanya ya. Tenggo pernah nggak mimpi Randy? Kalau mimpi Randy, aku nggak pernah. Belum ya. Aku sudah lama, memang nggak kepikir juga mimpi ya. Tapi ada yang nanya, Karya pernah mimpi Susan nggak? Iya, kenapa ya aku nggak pernah mimpi? Tapi terakhir aku mimpi. Oh iya? Aku mimpi sama Dia yang Susan. ngomong? Iya, jadi pokoknya aku bersama dengan Susan. Hadir di mimpi sekali. Terus apa? Susan ngomong apa? Bukan ngomong, tapi pokoknya kita bersama gitu loh. Ketika di mimpi itu. Tuh Teng, ini berarti kita kudu 30 tahun dulu Teng biar lu Iya. Iya juga sih. Berarti kita kurang lama Randy ya. Iya, bondingnya itu kurang kuat. Terus kalau ada nggak filosofi Karya sama Susan ini? Hubungan Iya, Karya. hubungan Karya sama ini. Justru ketika saya sedang ikut kajian atau baca buku-buku yang berat gitu ya, itu justru saya merasa tersentak ketika ini ngomong bahwa kita ini manusia nggak ada apa-apanya, kalau nggak Tuhan yang menggerakkan dan sebagainya gitu. Aku tuh langsung tersentak, berarti aku itu Susan ya. Iya nggak sih? Iya. Berarti aku itu Susan dan Tuhan itu menjalankan aku mau jadi apa, mau kemana, berjodoh dengan siapa, dalam kurun waktu yang apa. Meskipun misalnya suatu ketika aku merasa ngapain sih aku bawa boneka terus, capek misalnya ya. Tapi buktinya aku tidak bisa lepas dari Iya. iya kan, jadi akhirnya aku merasa iya sih, berarti aku itu Susan. Jadi bagaimana filosofi hubungan kami itu ibarat hubungan antara Tuhan dengan manusia. Keren. Luar biasa. Berarti Karya ini sempat pernah ada bosan gitu bermain ventriloquist bersama Susan gitu. Ya kadang-kadang merasakan kalau misalnya ketemu teman profesinya itu, sekarang dia sudah jadi ini ya, sekarang kita nih nggak ada grit. Iya. Iya kan, merasa seperti itu. Ada semut Susan. Aduh, pantesan gatel. Kak Tenggo ini perhatian banget ya. Aduh. Latihnya sama aku Susan. Waduh, beruntung kamu. Tapi emang iya sih, aku pun ngerasa kayak gitu Kak. Gitu ya? Waktu awal-awal aku berventriloquist kayak aku ngerasa minder, insecure tuh. Aduh, anak-anak muda zaman sekarang insecure bahasanya kan. Iya. Aku ngerasa kayak orang-orang seumuran aku kuliah, tapi akunya main boneka. Apalagi cowok ya. Apalagi cowok. Nah, tapi kan balik lagi Masih boneka jawara kayak gelu malu-malu nggak gue Teng. Iya. iya, maka dari itu Makanya. mindsetnya diubahin. Oh Tenggo. Iya, justru adanya komunitas ventriloquist Indonesia itu yang kemudian membuat saya merasa, loh, sedangkan orang lain banyak pengen belajar menjadi kenapa saya bosan gitu loh. Jadi itu yang kemudian menyemangati kita ya. Bener. Wah, keren banget. Karya, jangan tinggalkan aku. Enggak. Oh, jodoh nanti aku. Enggak. Sudah. Susin. Susan. San, Iya, kamu harus sabar-sabar ya. iya, untung ada kamu, Randy. Kamu menguatkan aku. Waduh. Saya aja anak kecil. Ini kalau Randy ini lama-lama cakep loh, Kak ya. Kenapa? Lama-lama tadi. Iya, memang. Lamanya tuh 3 tahun. Susan wah bisa aja. Untung cewek nih. Aduh. Sabar Randy. Nah, tapi menurut Karya perkembangan ventriloquist di Indonesia sekarang ini gimana? Bagus, luar biasa, dan banyak yang mereka-mereka yang sebetulnya sudah punya profesi, mereka mau belajar ventriloquist, dan yang paling penting kan mereka serius belajarnya ya. Jadi ventriloquist itu apa, terus bagaimana untuk bisa menjadi ventriloquist yang baik, yang mendukung profesinya. Iya. Apakah itu jadi badut atau magician atau mungkin Guru, pendongeng. terus komedian, Ya, apa ya. aja. Kalau Susan cita-citanya sampai sekarang jadi apa sekarang San? Dulu kan aku pengen jadi dokter. Sekarang pengen jadi YouTuber. Nanti boleh dah. Aduh kalau dipanggil gitu jadi terpanggil. Tapi banyak juga kan Susan. Iya, pengen jadi. Aku kan suka flu.
Terus jadi Sering flu aku ini. Jadi kepengen jadi apa? Influencer. Influencer. Bisa. Jadi suka flu, cita-citanya influencer. Iya. Enggak San, masa orang pengen flu terus? Oke, Karya terakhir pesan buat generasi milenial. Saya nggak bisa ngomong kalau harus berpesan pada anak-anak muda milenial yang saya nggak bisa mikir dan ngikutin kayak kamu gitu. Oh, Aku nggak iya, bisa iya, ngikutin iya, gitu. iya, Palingan apa? Jadi dirimu sendiri. Iya paling sih ya. Perkuat karaktermu. Iya karena itu yang aku lakuin. Nah. Itu yang aku lakuin. Jangan jadi tenggo, jadilah tenggi. Pokoknya jadi diri sendiri deh. Iya, iya, benar, Karena benar. tenggo itu 1, 3, 4, 5. duanya mana? Tenggo nggak ada duanya. gimana Cenggo? Lu jadi sekarang udah sukanya anak kecil Cenggo. Lu panggil nggak kongas hang lu Cenggo. Kongas anak bener lu Cenggo. Bukan, itu kagum. Randy, Susan itu kagum sama kakak-kakak milenial gitu loh. Tapi Susan tahu nggak kalau di Bekasi itu ada Ada apa? Gajah Tergal. Apa Kamu namanya? nggak tahu ya? Enggak tahu. Kamu nggak perlu tahu. Yang kamu perlu tahu kalau aku sayang sama kamu. Kamu harus sujud sungkem sama Karya dulu. Aku lakuin. Geli ya Randy. Susan, kamu mau apa lagi San? Aku lakuin sekarang. Jungkir balik, enggak mau. Karya minta rumah katanya. Enggak. Susan jangan matre dong. Makasih banyak Karya. Sama-sama. Tepuk tangan dulu dong, Karya. Randy. Susan, Iya. jaga diri kamu baik-baik ya. Kamu